Sering banget ya kita lihat laporan keuangan, terus langsung pusing sama angka-angkanya. Nah, hari ini kita coba bedah bareng-bareng, tapi dengan cara yang beda. Anggap aja kita lagi jadi detektif. Kasus kita kali ini adalah laporan tahunan 2025 dari PT Hero Global Investment, atau HGII. Yuk kita mulai investigasinya. Laporan keuangan itu emang kelihatannya intimidatif ya. Isinya angka semua, istilahnya juga aneh-aneh. Tapi coba deh kita ubah cara pandangnya sedikit. Anggap aja setiap laporan keuangan itu kayak sebuah novel, sebuah cerita tentang perjalanan satu perusahaan selama setahun. Nah, tugas kita sebagai investor itu ya jadi detektifnya, kita ungkap alur ceritanya. Oke, setiap cerita yang bagus itu kan dimulai dengan pengenalan tokoh utamanya. Jadi, langkah pertama kita adalah kenalan dulu. Sebenarnya HGII ini siapa sih? Mereka ngerjain apa? Ini penting banget, ini fondasi dari semua analisis kita nanti. Kalau kita intip laporannya, kita jadi tahu kalau HGI ini sebenarnya adalah perusahaan induk di sektor infrastruktur. Bisnis utamanya lewat anak-anak usahanya ini adalah pembangkit listrik dan jasa konstruksi. Kenapa ini penting? Ya karena performa perusahaan ini pasti bakal sangat dipengaruhi sama kondisi di sektor energi dan konstruksi. Oke, kita simpan dulu info ini ya. Sip, udah kenal sama perusahaannya. Sekarang pertanyaan yang paling sering muncul, tahun ini mereka cuan nggak? Nah, bab kedua dari cerita ini, yaitu laporan laba rugi, bakal kasih kita petunjuk pertama, untung atau malah buntung nih. Dan disinilah plot twist pertamanya muncul. Coba lihat deh, pendapatan itu turun drastis. Dari 95 miliar di tahun 2024, tahun 2025 cuma dapat 62,9 miliar. Efeknya kemana? Ya ke laba bersihnya, yang anjlok lebih dari setengahnya. Dari 37,8 miliar, jadi cuma sisa 17 miliar. Waduh, ini temuan pertama kita yang jujur aja agak bikin khawatir. Nah, sebagai investor, kalau kita lihat angka kayak gini, alarm di kepala kita harusnya langsung bunyi. Bukan waktunya panik, tapi ini waktunya buat kita jadi makin kepo. Penurunan laba yang segininya itu sebuah sinyal. Sinyal buat kita gali lebih dalam lagi dan nanya, loh, ini kenapa bisa terjadi? Ceritanya belum selesai, teman-teman. Laba itu emang penting, tapi itu kan cuma potret performa setahun. Buat ngerti kesehatan jangka panjangnya, kita harus buka bab ketiga, neraca. Anggap aja ini bagian medical check-up keuangannya perusahaan. Dan di sini kita nemuin kejutan kedua. Labanya emang lagi turun, tapi lihat deh total aset alias harta perusahaannya. Grafiknya nunjukin kenaikan yang lumayan gede. Dari 715 miliar jadi lebih dari 952 miliar rupiah, cuma dalam setahun. Aneh kan? Kok bisa perusahaan yang performanya lagi turun, kekayaannya malah nambah banyak? Nah, pertanyaan ini jadi kunci buat mecahin misteri keuangan HGII. Aset itu kan nggak mungkin muncul dari langit. Kalau bukan dari laba yang ditahan, terus uangnya datang dari mana? Apa mereka nambah utang? Atau ada sumber lain? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Grafik donat ini ngasih kita petunjuk besar. Dari total aset yang hampir 1 triliun itu, ternyata cuma sekitar 205 miliar yang asalnya dari utang. Sisanya, yang 747 miliar itu adalah ekuitas atau modal dari para pemilik. Artinya, pertumbuhan aset ini nggak dibiayai sama utang yang berisiko. Ini pertanda bagus, tapi kita masih belum tahu modalnya itu datang dari mana. Selamat datang di bab paling seru buat seorang detektif keuangan, laporan arus kas. Gini deh, kalau neraca itu ibarat foto kondisi keuangan, laba rugi itu ringkasan performanya. Nah, arus kas ini rekaman CCTV-nya. Kita bisa lihat setiap aliran duit yang masuk dan keluar. Disinilah biasanya jawaban itu berada. Singkatnya, ada 3 jenis arus kas. Dari operasi, alias bisnisnya sehari-hari, terus investasi, ini dari jual beli aset. Dan yang paling penting buat kasus kita, pendanaan, yaitu uang yang didapat dari investor atau pinjaman. Kita bakal fokus ke arus kas dari pendanaan. Di bagian ini, kita bisa melacak duit yang masuk dari investor dan yang keluar buat bayar dividen. Jejak uangnya pasti ada di sini. Dan inilah dia jawabannya. Misteri terpecahkan. Angka ini nunjukin kalau HGI dapat suntikan dana segar sebesar 260 miliar rupiah dari nerbitin saham baru. Inilah sumber uang yang bikin aset mereka melonjak, bahkan pas laba operasional mereka lagi turun. Jadi mereka nggak ngutang, tapi dapat modal baru dari investor. Oke, sekarang semua petunjuk udah kita kumpulin, waktunya kita satuin kepingan-kepingan puzzle ini. Jadi apa artinya semua ini buat kita, seorang calon investor? Yuk, kita rangkum babak akhir dari cerita keuangan HGII di tahun 2025.
Jadi, kalau kita lihat semua kejadian ini, tahun 2025 itu ternyata bukan tahun yang buruk, tapi tahun transformasi buat mereka. Mereka jadi perusahaan TBK, berencana buat IPO, dan puncaknya berhasil dapat dana 260 miliar dari saham baru. Nah, penurunan laba tadi jadi masuk akal sekarang. Ini bukan cerita tentang kegagalan bisnis, tapi cerita sebuah perusahaan yang lagi sengaja ngumpulin modal buat ekspansi besar-besaran. Jadi, apa kesimpulan dari investigasi kita? Cerita HGI di tahun 2025 itu ternyata bukan tentang laba yang turun, tapi tentang persiapan modal untuk pertumbuhan di masa depan. Mereka lagi ngumpulin amunisi buat rencana yang lebih besar. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan yang sama yang dihadapi investor di dunia nyata. Melihat aset yang tumbuh pesat dari modal baru, sementara laba bisnis intinya lagi turun, apakah ini pertanda sebuah investasi cerdas untuk masa depan? Atau jangan-jangan ini sebuah pertaruhan yang berisiko? Nah, jawabannya ada di interpretasi Anda terhadap cerita yang sudah kita bedah bersama.